Teman-teman mungkin akhir-akhir ini sering mendengar bahwa manusia memiliki 3 otak atau 3 pusat pemikiran. Nah, sebenarnya maksudnya apa sih dan fungsinya bagaimana sih dan apa kaitannya satu dengan yang lainnya? Kita langsung aja bahas di video kali ini. Atma, namaste. Teman-teman apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, kali ini kita bahas tentang 3 otak manusia. 3 otak manusia itu apa aja sih? Yaitu adalah otak itu sendiri yang terletak di kepala. Lalu yang kedua adalah otak jantung atau organ jantung itu sendiri. Dan yang ketiga adalah otak perut, yaitu adalah sistem pencernaan di bagian perut yang dimiliki manusia, di mana pusatnya adalah biasanya usus besar ya. Nah, kenapa sih ketiga organ ini disebut otak? Otak yang pertama adalah otak itu sendiri yang berada di kepala kita atau di tengkorak manusia. Oke, nah sebenarnya kita sudah tahu bahwa otak yang dimiliki oleh manusia memiliki fungsi untuk sistem sensorik dari tubuh yang mengatur sensorik tubuh ya, dan juga mengatur fungsi gerakan tubuh manusia dan fungsi-fungsi kognitif lainnya, dan juga untuk mengambil keputusan. Nah, jadi otak ini sistem sarafnya itu paling banyak karena otaklah yang menggerakkan tubuh. Pusat dari berpikir yang sesungguhnya itu memang adanya di bagian otak manusia. Yang kedua adalah otak jantung atau sistem saraf yang banyak berada di area sekitar jantung. Dan ini sistem saraf ini berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal saraf ke otak ya. Jadi dipercaya bahwa di jantung itu kan memiliki saraf yang lumayan banyak, walaupun sebenarnya tidak sebanyak saraf-saraf yang ada di otak. Tetapi sistem saraf yang ada di jantung ini mampu memproses, biasanya juga adalah intuisi, memproses juga rasa stres, memproses juga emosi-emosi. Makanya kalau kita stres atau memiliki intuisi tertentu, kadang-kadang orang-orang yang sensitif memiliki perasaan gak enak di area jantung ya. Entah jantungnya jadi deg-degan, misalnya lagi menghadapi sesuatu yang cukup membuat stres, kan pasti deg-degan. Atau kita mempunyai feeling yang gak enak terhadap seseorang atau keadaan tertentu, itu juga kita diberitahu oleh jantung. Dan ini sudah diteliti oleh beberapa pakar, memang sistem kerjanya seperti itu. Jadi memang ada sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh, yaitu dari jantung ke otak, untuk kemudian si otak ini yang mengambil keputusan. Oke, aku nggak mau nih ketemu sama orang ini, karena ketika ketemu sama orang ini aku kok rasanya deg-degan, ini pertanda yang tidak baik. Nah, itu sinyal-sinyal itu dikirimkan dari saraf jantung yang ada di jantung itu ke otak. Jadi sebenarnya sistem saraf yang ada di jantung itu juga merupakan otak kedua dari tubuh manusia. Nah, otak yang ketiga adalah otak yang berada di bagian perut. Jadi sama ya, sistem saraf yang ada di perut ini juga sama banyaknya seperti yang ada di jantung, walaupun lebih sedikit dari saraf-saraf yang terletak di otak. Nah, sistem pencernaan itu sendiri juga diatur oleh sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik ini adalah sistem saraf yang berada di pencernaan yang cara kerjanya itu independen atau berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh otak maupun tidak dipengaruhi oleh sumsum tulang belakang. Maksudnya independen itu gimana sih? Jadi kalau kita makan, makanan itu kemudian diolah dan diproses sampai kemudian menjadi energi untuk kita bergerak dan segala macam, nggak sampai dengan pembuangan, itu diproses secara otomatis tanpa intervensi otak dan sumsum tulang belakang. Jadi nggak perlu disuruh gitu ya. Nah, inilah sistem saraf enterik yang dimiliki oleh sistem pencernaan kita. Tapi selain itu, kita juga merasakan hal-hal yang seperti yang tadi ada di saraf jantung. Misalnya apa sih? Ketika kita merasakan emosi tertentu, ketika kita merasakan intuisi tertentu atau stres tertentu, juga kenyamanan dan suasana hati yang buruk, yang baik, itu semua bisa dirasakan oleh perut kita kan ya. Jadi ada nih orang-orang tertentu atau kalian-kalian yang sensitif itu pasti akan bisa merasakan kalau stres pasti akan sakit perut lah, asam lambung naik lah. Itu sebenarnya adalah bahwa sistem dari otak di dalam perut kita ini memberikan sinyal kepada otak untuk melakukan pertahanan tertentu atau disuruh melakukan tindakan tertentu seperti itu.
Nah, tadi adalah ketiga otak yang dimiliki oleh tubuh manusia, yaitu otak di kepala, otak di area jantung atau saraf-saraf jantung, dan otak di daerah perut atau saraf-saraf perut. Ketiganya ini harus saling terkoneksi satu sama lain. Gimana caranya? Ya kita latih, sebenarnya melatih intuisi dengan cara kita mendengarkan apa sih yang lagi dirasain oleh perut kita ketika kita menghadapi sesuatu, apa sih yang diminta oleh tubuh kita ketika kita menghadapi situasi tertentu. Dari bagian dada juga gimana sih jantungnya, deg-degan apa enggak, ada nggak sih menyampaikan sesuatu rasa yang dikirimkan ke otak. Nanti otak juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh jantung, apa yang dikatakan oleh perut, sehingga ini nantinya akan melatih intuisi kita dalam menghadapi masalah-masalah tertentu gitu. Jadi dilatih lah ya. Selain kita juga tadi mengenal ketiga otak yang ada di dalam tubuh manusia, sebenarnya ini kalau disambungkan dengan dunia esoterik atau dunia energi atau spiritual, kita juga mengenal yang namanya ketiga cakra utama emosi tubuh manusia, yaitu cakra mahkota, cakra jantung, dan cakra solar plexus. Teman-teman bisa lihat di video saya yang membahas tentang cakra-cakra ini. Nah, di bagian solar plexus itu letaknya di bawah dada atau di sekitar perut juga ya. Nah, ini adalah pusat emosi-emosi rendah. Maksudnya emosi-emosi rendah itu apa sih? Emosi rendah itu misalnya marah, emosi berani, yang positif juga ada ya. Marah, berani, semangat gitu. Itu adanya di solar plexus ya. Bagaimana kita fighting itu adanya di solar plexus. Makanya kalau misalnya kita lagi merasa kesel, itu kita suka merasa bagian dari perut itu asam lambung naik, perutnya juga nggak enak. Itu karena kita lagi emosi biasanya, dan emosinya itu yang terkait dengan emosi-emosi tingkat rendah. Dan yang kedua adalah di cakra jantung. Cakra jantung itu dikenal sebagai pusat emosi yang tinggi, karena ini adalah pusat cinta kasih. Makanya juga kalau kita kasihan sama orang, yang kita elus-elus itu pasti dada, aduh gitu ya. Atau misalnya kita sedang bersyukur atas sesuatu, biasanya kita mengelus-ngelusnya itu bagian dada. Jadi ada hubungannya ya. Ini adalah pusat emosi tinggi. Yang selanjutnya adalah cakra mahkota. Ini adalah pusat cinta kasih yang universal atau ke semuanya, ke Tuhan, ke semesta gitu. Jadi orang-orang yang sudah memiliki cakra mahkota yang cukup terlatih, cukup besar gitu ya, ini pasti akan memiliki cinta kasih yang lebih besar lagi meaningnya kepada dunia, karena bukan hanya mencintai orang-orang yang dikenal saja, tapi juga bisa sampai mencintai musuhnya, mencintai binatang, mencintai tanaman, mencintai juga hal-hal yang ada di dunia. Pokoknya itu adalah ketika cakra mahkota kita juga sudah saling terkoneksi dengan tadi cakra solar plexus, cakra jantung gitu. Jadi sebenarnya antara dunia esoterik, dunia spiritual, dan dunia fisik yang tadi kita mengenal tiga otak manusia, ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Tapi tetap saja ya caranya sama, yaitu kita melatih bagaimana agar ketiga organ-organ tubuh yang ada di otak, jantung, dan yang ada di perut dapat saling bekerja sama satu sama lain agar menjadi lebih baik, saling mendengar intuisi masing-masing, saling menanggapi emosi, dan nanti otak yang tetap mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Terima kasih sudah lihat video saya hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Oke, thank you very much. I love you all. Atma Namaste.